Sandinus Folk, selamat datang di channel YouTube-nya Sandi Nusantara. Kenalin, di sini ada dua hostnya Sandi Nusantara channel. Ada aku di sini Bulan, sama ada temanku. Aku Ara. Nah, kita bakal ngebawa ini diskusi-diskusi santai ya, ngobrol-ngobrol santai lah tentang budaya tradisi Nusantara. Nah, sebetulnya channel YouTube Sandi Nusantara ini tuh ini ya, Ra. Tolong dijelaskan asal-usulnya kalian. Jadi sebetulnya Sandi Nusantara YouTube ini tuh media kita buat ngobrolin budaya selain kita punya program webtoon nih, Ra. Jadi kita punya webtoon judulnya Sandi Nusantara, dan itu tuh ceritanya tentang perjalanan seorang Gendra menelusuri cerita-cerita tentang budaya tradisi Nusantara, dan ternyata di setiap perjalanan itu banyak cerita-cerita yang sophisticated di balik budayanya kita. Jadi ternyata budaya itu tuh nggak cuma sekedar sandang, nggak cuma sekedar kesenian, nggak sekedar cuma kuliner doang, tapi di balik itu semua tuh ada cerita-ceritanya. Ada filosofi. Ada filosofinya juga, dan ternyata Gendra ini kan seorang anak matematika nih ya, dan ternyata jurusan dia matematika. Iya, jurusan matematika, dan dia tuh bikin penelitian nih tentang budaya-budaya tradisi Nusantara, dan ternyata ada dong jejak-jejak matematika di balik budaya kita. Keren banget nggak sih? Menarik banget sih. Dan spoiler ya, gengs, spoiler ya. Ini tuh bukan berdasarkan mitos atau fiktif ya, tapi ini tuh emang Sandi Nusantara webtoon. Sandi Nusantara webtoon ini memang based on riset ilmiah, based on pendataan budaya dan riset ilmiah. Dulu ada bukunya namanya Kode-Kode Nusantara. Oh, jadi kayak adaptasi gitu Kak, si Sandi Nusantara ini ada bukunya. Jadi awalnya tuh dari pendataan budaya, terus dibikin riset-riset, terus ada penerbitan buku Kode Nusantara. Nah, nggak sampai di situ nih, pengen informasi ini tuh bisa tersebar lebih luas lagi, makanya dibuatlah webtoon biar lebih menarik anak-anak muda buat ngerti nih dan tertarik buat cari tahu tentang ada apa sih di balik budaya kita gitu. Karena wow, ternyata ada matematika loh di balik budaya itu kita. gratis nggak Kak webtoonnya dibaca? Jadi kalau untuk teman-teman yang mau yang mau baca webtoon Sandi Nusantara, bisa baca di Line Webtoon, itu gratis. Tapi itu tayang seminggu sekali tiap hari Selasa. Tapi kalau mau dapetin episode lebih cepet ya, kayak special early iya, access-nya gitu. itu bisa baca di Karya Karsa. Nah, tapi kalau di Karya Karsa itu kayak beli koin gitu loh untuk dapat akses webtoonnya lebih cepat, 1 minggu lebih cepat gitu. Baiklah. Nanti saya cek dulu. Oke. Nah, terus di episode perdana kita ini di channel YouTube-nya Sandi Nusantara, kita bakal bahas apa nih, Ra? Kan ini tanggal 8 September nih. 8 September tuh sebenarnya diperingati sebagai Hari Aksara Internasional. Nah, aku tertarik nih, gimana sih asal-usul tradisi keberaksaraan di Indonesia dulunya, kayak di Nusantara itu kayak gimana dulu asal-usulnya. Kan kita sekarang taunya kayak aksara Latin yang yang dipakai sekarang. Nah, dulu tuh kayak gimana sih? Kayak aku setauku itu dulu tuh pernah belajar namanya aksara Jawa yang Hana Caraka itu. Nah, mungkin kita bisa kulik lebih dalam filosofi yang terdapat di balik aksara tradisi Nusantara. Nah iya, tapi aksara, kan kamu tadi cerita tentang aksara Jawa ya. Kebetulan kan aku orang Jawa juga. Jadi dulu pas jadi pas SD juga aku belajarnya aksara Jawa ya. Tapi pasti ada banyak aksara-aksara lainnya ya. Nah, nanti kita tuh kupas tuntas satu persatu ya aksara-aksara yang Nusantara. Pertama kita mulai dari mungkin aksara Jawa dulu. Iya, karena kita lahir di sana, kita tahu awalnya adalah aksara Jawa. Kita bahas dulu aksara Jawa nih ya. Nah, kalau Ara sendiri punya pengalaman menarik apa nih? Ada cerita apa tentang aksara Jawa? Dulu tuh bahasa daerah itu diajarin aksara Jawa, terus disuruh nulis aksara Jawa. Nah, itu otomatis kita harus hafalin dulu kan, kayak Hana Carakanya itu kayak gimana. Nah, itu tuh sebenarnya kayak bukan sekedar hafalan gitu Kak ternyata. Jadi kayak di dalamnya tuh ada cerita, ada lore-nya gitu. Nah, aku pernah diceritain nih sama guru aku kalau misalnya di balik Hana Caraka itu lore-nya itu tentang kayak legenda raja di Nusantara dulunya, namanya legenda Aji Saka. Nah, legenda Aji Saka ini ceritanya tentang
si raja namanya Aji Saka. Aji Saka ini punya 2 abdi nih, saling berselisih paham gitu Kak, gara-gara miskomunikasi, intinya gitu lah. Nah, terus akhirnya mereka bertengkar lah, bertikai gitu, akhirnya merekanya sendiri yang rugi, merekanya sama-sama wafat kayak gitu. Jadi kayak Hana Caraka itu sebenarnya kayak ada artinya gitu. Hana Caraka ada utusan, Data Sawala itu saling berselisih pendapat. Terus pada Jayanya itu sama-sama sakti. Nah, tadi abdinya tuh sama-sama sakti, akhirnya bertikai. Terus Mangga Batanga akhirnya sama-sama menjadi mayat gitu. Oh, jadi kalau kalau misalnya kan itu cerita dulu kamu dapat cerita dari gurunya kamu ya, Ra. Nah, aku tuh kayak memperingati Hari Aksara, aku kan juga coba mengulik kan ada cerita apa sih sebetulnya di balik aksara kita. Nah, mirip-mirip sih sama ceritanya kamu tadi. Ternyata memang di balik aksara itu ada petuahnya ya, ada storytellingnya. Emang bener-bener nenek moyang kita itu apa-apa tuh dipetuahkan melalui cerita. Nah, jadi kayak apa namanya harus menyisipkan kebijaksanaan dari dini gitu. Jadi kalau yang tadi kayak Ara bilang kayak Hono Coroko, Doto Sowolo, Podo Joyoyo, Mogo Botongo tuh kalau salah satu pesan yang aku baca ya. Jadi kalau ada dua pihak yang sama-sama punya kekuatan yang besar, terus punya ego masing-masing, terus kayak ada satu hal yang diperebutkan antara kedua belah pihak itu ya, dan nggak ada kerjasama, nggak ada kesepakatan, benar-benar mengutamakan ego tuh benar-benar bisa mencederai satu sama lain gitu kan. Jadi ya itu akhirnya kan mereka berperang, akhirnya mereka menjatuhkan satu sama lain, dan malah akhirnya mereka dua-duanya mati kan, wafat kedua abdi itu. Gitu. Iya, dua-duanya sama-sama rugi. Jadi kalau apalagi tadi Ara bilang ada miskomunikasi pesan dari raja ke dua abdinya itu kan. Jadi kalau aku bisa tarik garis merah tuh pesan pertama yang bisa aku dapat tuh ya tadi, komunikasi tuh menjadi penting banget kan. Apalagi itu adalah pesan pemerintahan ya, dari raja ke abdinya itu. Jadi kayak wah, ternyata komunikasi itu sangat-sangat penting di setiap sendi-sendi kehidupan. Benar sekali. Terus yang kedua tadi ya, kalau misalnya kita nggak bisa bekerja sama, nggak bisa membuat kesepakatan, itu malah bisa membuat rugi satu sama lain. Yang harusnya kita sama-sama bisa mendapatkan keuntungan bersama, tapi malah kita rugi bersama, bahkan mati keduanya gitu kan. Wah, jadi pesan pertama aja udah sedalam itu gitu. Sedalam itu sih. Kayak dari dulu mungkin nenek moyang kita kayak maunya tuh hidup harmonis aja, nggak usah bertengkar gitu. Jadi kayak diingatkan nih, kalau misalnya kita bertengkar nanti ujungnya ya udah semuanya rugi gitu. Iya betul, rugi untuk diri masing-masing kan. Nah, tapi selain itu aku juga baca nih, Ra. Jadi kan kalau Hono Coroko itu kan diawali ada awalannya H sama akhirannya Ngo gitu kan. Nah, kalau dari ceritanya yang aku baca kan dari Ho ke Ngo itu bisa di awal itu ada namanya ngahak, kata-kata ngahak yang artinya tuh sombong. Itu juga merepresentasikan awal mula kehidupan, kayak awal mula siklus manusia gitu loh, kayak masih kayak ketika awalnya tuh ya udah sombong-sombong dulu. kalau ketika dia masih muda gitu ya, belum cukup ilmu, belum cukup pengalaman gitu, dia tuh sombong gitu. Nah, terus geser lagi ke fase berikutnya itu ada namanya mengok tuh artinya terbuka gitu. Nah, kalau terbuka itu dia bisa lebih menerima pendapat orang lain, menerima pelajaran dari luar, dan jadi lebih punya pengalaman gitu kan. Jadi kayak geser nih dari sikap sombong ke sikap yang sedikit lebih bijaksana, Open minded. lebih terbuka kan. Biasanya kan kalau orang berilmu memang lebih open minded kan. Nah, terus geser lagi nih, ini kayak fase terakhir namanya mengeng tuh kayak dia sudah kayak mengabaikan urusan-urusan duniawi, tapi lebih mengutamakan ke apa ya, kayak ke kebijaksanaan, gitu, spiritualisme dan kebijakan hidup gitu ya. Jadi kayak udah nggak lagi lah ngoyo untuk mencapai hal-hal yang materialis, tapi lebih ke yang spiritual gitu ya. Dan apa nih nanti setelah meninggal akan ada apa gitu kan, kayak udah lebih ke sana lah ya arahnya. Dan itu tuh kayak siklus of life-nya orang gitu ya. Jadi mulai dari kecil sampai tua tuh dikasih tahu bahwa memang ada siklusnya, mulai dari yang sombong, terus belajar kebijakan atau kebijaksanaan, terus sampai akhirnya dia bisa menjadi bijak dan bisa lebih
ke arah spiritual gitu. Sudah manunggaling kaula Gusti. Iya, betul. Jadi arahnya emang ke sana ya, pesan-pesan. Ini tuh padahal kita iya, kita masih berproses. Kita Masih masih berproses. menurutku kita ini di usia sekarang itu kita ada di tahap kedua menurutku, mengok, terbuka. Karena kan sampai sekarang pun kita terus harus menyerap semua informasi yang ada. terus belajar dan terus melakukan pendewasaan diri kan, gitu sih. Nah, Apa ya, di dunia nggak terbatas hitam putih aja, itu ada abu-abu. betul. sebenarnya. Banyak warna yang ada di dunia ini gitu. Kita nggak bisa cuma bilang benar atau salah, yes or no. Menurut aku gitu sih. Kayak banyaklah faktor-faktor yang Ada jadi penentu. perspektif yang harus kita lihat juga. Ternyata kayak Honochoroko itu nggak sekedar tulisan ya, nggak sekedar media untuk kita menuliskan Nggak pesan sekedar hafalan. yang mau kita sampaikan. Ternyata banyak informasinya. Dan ada lagi kan yang katanya tuh kalau lagi ini yang kalau misalnya Hana Caraka, terus kalau misalnya di pangku itu kan jadi mati, di pangku mati. Nah itu tuh sebenarnya kayak ada filosofinya gitu. Kalau misalnya kita di pangku itu maksudnya pangkuan itu kan sesuatu yang nyaman ya. Kayak kita sudah ada di zona nyaman itu. Nah kalau misalnya kita terus berada di zona nyaman itu, nanti kayak lama-lama mati gitu kitanya. Kita nggak akan berkembang. Iya, sama gitu betul. Sama satu lagi berarti kalau kan kalau di aksara Jawa di pangku itu mati, kayak misalnya ko di pangku terus jadi ka gitu kan jadi huruf mati. Iya benar. Gitu. Nah, itu juga salah satu pesan yang ingin disampaikan ini sih. Jadi kalau udah dalam posisi itu maknanya ya, salah satu makna yang aku temuin, kita tuh kalau dapet pujian dari orang-orang kan kita jadi besar kepala, jadi jumawa dan tidak melakukan introspeksi diri lagi gitu ya, terus tidak mau mengembangkan diri lagi. Nah, itu juga salah satu faktor yang membuat keruntuhannya kita kita menjadi tidak berkembang lagi gitu. Kayak kita berpuas diri lah karena udah dapat pujian-pujian gitu. Nah, padahal kalau dari petuah-petuah leluhur kita nggak boleh berpuas diri atas dasar pujian dari orang. Justru kita harus mencari saran-saran, rekomendasi, kritik yang membangun ya tentunya, bukan kritik pedas yang malah merendahkan kita gitu sih, tapi kayak lebih ke kritik-kritik. Kita harus menggali kritik-kritik yang bisa membangun diri kita lebih baik lagi gitu. Benar banget, aku setuju. Tapi selain di pangku mati, kalau aksara Jawa itu juga punya sandangan atau pelengkap. Yang jadi kayak taling pepet ada wulu gitu. gitu kan. Jadi kan kalau Honochoroko itu kan vokalnya a atau o semua ya. Dimana untuk bikin kalimat menjadi u, a, i, u, e, o. Nah, itu kan ada sandangannya. Ya tadi kayak wulu, taling pepet biar bisa a, i, u, e, o. Nah, itu tuh artinya segala sesuatu tuh ada pelengkapnya gitu. Harus ada yang melengkapi kita berarti. Iya, jadi secara spiritual baik secara materialis ataupun spiritual mesti kita butuh pelengkap kan, kayak mungkin ini sih kayak apa ya? Kayak biar kita nggak terjerumus gitu ke dalam kesengsaraan. Jadi harus ada kayak rambu-rambunya gitu. Betul kayak panduan-panduan ya. Selain yang di pangku mati itu, aksara Jawa tuh kayak punya sandangan dan tanda baca gitu, Ra. Jadi kayak hulu, taling pepet atau apa namanya? Suku gitu kan. Karena kan kalau aksara Jawa itu dia vokalnya a atau o gitu ya. Honochoroko, Dotosowolo. Nah, gimana caranya kita bikin kalimat a, i, u, e, o? Nah, itulah ada sandangan atau tanda bacanya sebagai pelengkap ya, dari ada aturan-aturannya gitu yang udah tersedia. Jadi apa ya, yang berarti di sana pun ada pesan yang sebetulnya pengen disampaikan nih sama nenek moyang kita kan, kalau segala sesuatunya dalam hidup ini memang butuh pelengkap, baik secara, menurutku sih baik secara materialis ataupun spiritual, semuanya butuh pelengkap, butuh panduan, butuh guideline gitu kan, supaya ya kitanya juga makhluk sosial gitu, nggak bisa hidup sendiri, harus ada pertolongan orang lain. Iya betul, karena kan kita benar ya, namanya juga kita makhluk sosial ya, yang kita berkerumun dengan orang-orang, bersosialisasi dengan orang-orang. Kita social distancing dulu. Iya. Nah, tapi panduan-panduan itu sebagai ini juga sih ya, norma dan etika kita hidup, bagaimana kita harus hidup juga di tengah masyarakat kan, harus kayak gimana gitu, dan biar tidak terjerumus dengan hal-hal yang tidak baik gitulah ya. Benar sekali sih. Jadi
Wah, ternyata seru banget ya, Ra. Cerita tentang aksara Jawa yang Hono Choroko itu aja kayak ternyata tidak sesimpel huruf ABC untuk menuliskan pesan atau surat atau titah gitu ya pada zaman dulu, tapi ternyata banyak makna-makna dan filosofi kehidupan yang disisipin nih di cerita aksara itu. Iya, Ini tuh baru satu contoh aksara yang ada di Nusantara loh. banyak banget di Sedangkan Nusantara. kita punya banyak suku bangsa yang ada di Nusantara ya, Mm-mm. yang masing-masing suku itu semestinya punya nih aksara-aksaranya Aksara yang sendiri-sendiri. Nah, kita bakal kulik satu persatu aksara-aksara itu ya. iya. Jadi, Sandinus Folks, jangan lupa buat subscribe channelnya Sandi Nusantara ini. Terus tonton video-video berikutnya yang bakal mengulik dan mengilik filosofi-filosofi lainnya tentang aksara-aksara Nusantara.